Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Honorable speakers in this general session, honorable committee, and all participants in this forum. First of all, let us thank to the God for the blessing and guidance so that we can meet via Zoom today. After this, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu, para peserta webinar di parallel session kali ini, hari ini kita masuk kepada parallel session di grup F. Kita akan berbicara terkait dengan topik ekonomi Islam, Islamic Economic and Finance. Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, jika kita berbicara tentang ekonomi Islam, hari ini ekonomi Islam berkembang sangat pesat pada berbagai belahan dunia, ya, termasuk di Indonesia. Nah, perkembangan pesat dari Islamic Economic and Finance ini tidak hanya pada bidang finance-nya saja, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan berekonomi masyarakat, begitu. Tetapi realitas yang kita hadapi hari ini bahwa belum semua masyarakat itu tersentuh oleh perkembangan Islamic Economic. Kadang bahkan masyarakat Muslim sendiri itu banyak yang belum begitu paham dengan perkembangan ekonomi Islam. Nah, menghadapi tantangan hari ini yang seperti ini, begitu termasuk di Indonesia yang kita mayoritas masyarakat Muslim, tetapi pengembangan atau proses pembumian ekonomi Islam itu sendiri masih menjadi persoalan yang utama bagi kita semua. Sehingga membutuhkan masih banyak riset, masih banyak penelitian, dan masih banyak pemikiran-pemikiran dari para akademisi, profesional, dan semua pihak stakeholder yang terlibat pada pengembangan dan pembumian Islamic Economic and Finance, begitu. Baik, untuk bisa menjawab persoalan tersebut, maka pada sesi kali ini sudah ada beberapa orang speaker yang akan berbicara seputar Islamic Economic and Finance, begitu. Pertama, ada Bapak Nik Muhammad Arif dari UPZ Masjid Agung Batam. Ya, pada hari ini nanti Bapak Nik Muhammad Arif akan mempresentasikan artikelnya dengan judul Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. Second speaker ada Bapak Soleh Gunawan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang akan mempresentasikan tulisannya dengan judul Pemanfaatan Dana BMT Bina Tijarah dan Pendampingannya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Cilegon. Nah, yang ketiga ada dua orang speaker, yaitu Ibu Imelda Nengsi dari IAIN Batu Sangkar dan ada Ibu Mariana Puspa Dewi dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Beliau berdua nanti akan mempresentasikan artikel dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf melalui Instrumen Wasiat pada Pola Asuransi Syariah. Baik, Bapak Ibu semuanya, para peserta ya pada hari ini yang sudah hadir pada parallel session ini, untuk sesi pertama, kami persilahkan kepada Bapak Nik Muhammad Arif dari UPZ Masjid Agung Batam untuk bisa mempresentasikan terkait dengan karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Waktu kami persilahkan kepada Bapak. Bapak Nik Muhammad.
Assalamualaikum Bapak Nik Muhammad. Apa bisa mendengar suara saya? International Conference. Assalamualaikum Bapak Nik Muhammad. Assalamualaikum Bapak Nik Muhammad. Oke, Ibu Ivelda Nengsi, apa suara saya terdengar, Bu? Dengar, Bu, jelas. Oke, baik. Karena mungkin ada gangguan teknis pada Bapak Nik Muhammad, berikutnya saya minta dulu kepada Bapak Soleh Gunawan, dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bapak Soleh Gunawan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang akan mempresentasikan papernya terkait dengan pemanfaatan dana BMT Bina Tijaroh dan pendampingannya terhadap kesejahteraan masyarakat Cilegon. Kepada yang terhormat Bapak Soleh Gunawan, waktu dipersilakan. Bapak Soleh Gunawan. Kami persilakan, Pak. Halo. Ya, halo. Ya, kami persilakan waktu kepada Bapak untuk mempresentasikan papernya. Halo Bapak, kami belum bisa mendengar suaranya Bapak. Halo. Iya, halo. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan di headsetnya. Oke, sip. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, Mbak Novia dan teman-teman peserta BIC 5 Batu Sangkar yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya Soleh Gunawan mencoba mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemanfaatan Dana BMT Bina Tijaroh dan Pendampingannya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Cilegon Pelaku Usaha Mikro. Paper ini dilatar belakangi oleh masih adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat Cilegon yang terutama dalam masalah perekonomian. Sedangkan perekonomian merupakan salah satu aspek yang penting bagi kehidupan masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dengan kegiatan ekonomi, manusia memperoleh pendapatan dan dengan itulah manusia dapat melangsungkan kehidupan. Mengamati perkembangan sistem ekonomi yang saat ini masih banyak diwarnai oleh sistem kapitalis. Hal ini dapat terlihat pada dikuasainya sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh pribadi, seperti perbankan dan perbelanjaan. Menyoroti sistem perbankan yang berada di tengah masyarakat umumnya adalah menganut sistem bunga atau riba, sekalipun di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan yang menimpa pengusaha kecil, yang memang terbatas pada kemampuan sumber daya manusia, termasuk rendahnya tingkat keterampilan yang meliputi keterampilan teknik produksi dan manajemen usaha serta kemampuan mereka untuk mengakumulasi aset yang mengakses permodalan. Yang menurutnya, untuk mendapatkan pinjaman modal begitu rumit dalam pengurusan pinjamannya, sehingga hal tersebut membuat para pengusaha kecil mengambil langkah-langkah pragmatis, yakni mencari bantuan modal dari rentenir atau yang biasa disebut oleh masyarakat kita seperti lintah darat ya. Padahal kelompok usaha kecil ini merupakan salah satu pelaku usaha yang terbukti tetap survive di tengah perkembangan
dan krisis ekonomi dahsyat yang pernah melanda negeri ini. Berdasarkan fenomena di atas, perlu langkah-langkah antisipatif dalam menanggulangi dampak praktik sistem keuangan yang tidak mendukung pada pengusaha kecil. Pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait program kemitraan dengan pengusaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta berpotensi pengembangan usaha kecil, sehingga menjadi tangguh dan mandiri, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu lembaga yang didorong pemerintah untuk menjadi mitra bagi pengusaha kecil adalah Baitul Mal wa Tamwil, atau disingkat lebih dikenal dengan BMT. Dalam artikel ini, penulis melakukan penelitian dan bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro, yaitu BMT Bina Tijaroh, yang memang concern dan fokus pada upaya pemberdayaan usaha kecil. Pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan dan pembiayaan usaha yang berbasis syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan dirumuskan pada pertanyaan bagaimana pemanfaatan dana BMT Bina Tijaroh terhadap masyarakat Kota Cilegon, bagaimana pendampingan penggunaan dana BMT, dan seberapa besar dana BMT berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Cilegon, terutama pelaku usaha mikro. Agar permasalahan tidak meluas, penulisan artikel ini dibatasi pada variabel-variabel berikut. Hanya mengukur pada tingkat kesejahteraan dari tingkat pendapatan, diukur juga dari tingkat konsumsi, dan hanya mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat aset, yang akan diukur dengan melakukan pengujian hipotesis. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan, penyaluran, dan komersial, sehingga BMT memiliki peran bisnis dan juga organisasi sosial. Dalam menjalankan perannya yang memang berorientasi pada bisnis, BMT juga menjalankan fungsinya sebagai pendamping. Pendampingan ini dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang mana BMT sebagai lembaga keuangan lebih memiliki pengetahuan terhadap pengelolaan dan memanage keuangan. Dengan harapan upaya pendampingan yang dilakukan BMT berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi para pengusaha mikro. Kesejahteraan merupakan indikator bahwa terpenuhinya kebutuhan mendasar kehidupan seorang manusia, baik dari segi pendidikan, keamanan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya yang menopang kehidupannya. Dalam penulisan ini menggunakan metodologi kuantitatif yang merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan penafsiran atau interpretasi. Untuk mendapatkan hasil perhitungan dan interpretasi, penulis menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan nasabah yang menjadi pelaku usaha mikro pada periode 2016 sampai 2018. Pengelolaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi SPS 20. Melalui data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengujian hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian yang terdiri dari pada hipotesis pertama, apakah dana BMT sebelum dan sesudah diberikan berpengaruh terhadap masyarakat Kota Cilegon. Hipotesis kedua, apakah pendampingan penggunaan dana sebelum dan sesudah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Hipotesis ketiga, apakah aset sebelum dan sesudahnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Cilegon pengusaha mikro. Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian pada studi analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS dengan variabel dependent
kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro bahwa hasil dari uji kompetensi, uji tabel 2 sampel berpasangan antara pendapatan sebelum dan sesudah dana diberikan dan pendampingan sebelum dan sesudah dana diberikan serta aset sebelum dan dana sesudah BMT diberikan adalah sebagai berikut. Pada tabel menunjukkan bahwa ada pengaruh positif karena dana BMT mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro. Pada tabel berikutnya, mengenai pendampingan sebelum dan sesudah BMT menyatakan bahwa tabel hitung dan tabel T-tabel bahwa pendapatan perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah pendampingan dan sesudah ada pendampingan terhadap kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro dari tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil 0,1, maka pemanfaatan dana BMT berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro. Dari tabel yang terakhir diketahui bahwa aset sebelum dan sesudah dana diberikan terdapat pengaruh perbedaan yang sangat signifikan. Dengan demikian jelas bahwa adanya pengaruh dana BMT dan pendampingnya terhadap kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa BMT bukan hanya sebagai penyalur dana, namun juga memiliki peran yang terus bersama pengusaha kecil dan menjadikannya sebagai mitra binaan BMT. Yang kedua, sebagai lembaga bisnis, BMT terus memberikan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan komoditi atau klaster usahanya dan memberikan pembekalan materi bagaimana untuk membuat laporan keuangan serta tentang pemasaran atau strategi seputar kewirausahaan. Hasil uji kompetensi memberikan jawaban bahwa penyaluran dana BMT berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro, baik dari segi pendapatan sebelum dan sesudah diberikan dana, baik dari segi aset maupun pendapatan sebelum dan sesudah pendampingan oleh BMT Bina Tijarah. Demikian kira-kira artikel yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada koreksi atau tambahan dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Soleh Gunawan yang sudah mempresentasikan bagaimana BMT itu sebenarnya memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembiayaan pada usaha mikro, begitu ya. Nah, ini BMT merupakan salah satu microfinance di dalam Islamic Finance yang memang digerakkan untuk apa? Untuk pemberdayaan masyarakat, pemberian keadilan, pemberian akses bagi masyarakat yang berada pada level grassroots begitu. Jadi tidak hanya mereka kebanyakan biasanya tidak bisa mengakses lembaga keuangan. Nah, dengan adanya microfinance melalui BMT ini, maka itu tentunya akan memberikan akses pembiayaan pada mereka dan sudah dibuktikan oleh Pak Soleh Gunawan bahwa ternyata akses dari pemberian pembiayaan usaha mikro lewat BMT ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah Cilegon begitu. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan topik yang sudah disampaikan oleh Bapak Soleh Gunawan pada hari ini. Sekali lagi, thank you Bapak Soleh Gunawan. Berikutnya, kita akan masuk kepada speakers yang kedua dulu. Ada Bapak Nik Muhammad Arif dari UPZ Masjid Agung Batam. Assalamualaikum Bapak Nik Muhammad Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Pak suara kami Pak? Alhamdulillah terdengar Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Nik Muhammad Arif berasal dari UPZ Masjid Agung Batam, dari Batam ya. Pada hari ini Bapak akan mempresentasikan materi terkait dengan karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Kalau tadi kita sudah berbicara bagian dari Islamic Finance-nya, sekarang kita coba mentelaah bagaimana karakteristik dan rancang bangun dari Islamic Economic itu sendiri. Waktu saya persilahkan kepada Bapak Nik Muhammad Arif.
Baik Bu, mohon maaf izin sebelumnya, ini bisa kita share screen atau sekedar membaca saja? Boleh coba silakan di share screen, Pak. Bapak bisa? Baik Bu ya. Oke, apa sudah Oke. terlihat? Sudah, Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan siang hari ini di acara agenda BIC 5 2020. Baik, langsung saja. Saya akan sedikit membahas tentang karakter dan rancang bangun ekonomi Islam. Adapun yang pertama, prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam memiliki 9 dasar prinsip ekonomi Islam. Di antaranya ialah yang pertama, kebebasan individu. Maksudnya ialah individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Yang kedua ialah hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara perorangan, tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas. Ia mencoba menjadikan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan. Yang keempat, kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Yang kelima, jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Yang keenam, distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua pihak lapisan masyarakat. Yang ketujuh, larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individual mengumpulkan harta kekayaan yang secara berlebihan. Yang kedelapan, larangan terhadap organisasi antisosial. Adapun maksudnya ialah sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap, dan sebagainya. Yang kesembilan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Baik, selanjutnya, nilai dan karakteristik rancang bangun ekonomi Islam. Jika berbicara tentang nilai dan karakteristik dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka ada 4 pembahasan, yaitu ekonomi ilahiyah, ketuhanan, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Selanjutnya, adapun ekonomi ilahiyah ini ialah ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah. Tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip ilahiyah dan pada tujuan ilahi. Lalu yang kedua, ekonomi akhlak. Hal yang membedakan antara sistem Islam dan sistem maupun agama lainnya bahwa antar ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali. Masyarakat Muslim tidak bebas sebebas-bebasnya dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengkonsumsinya. Tetapi ia terikat oleh ikatan akidah dan nilai-nilai yang sangat tinggi, di samping terikat oleh undang-undang Islam dan hukum syariatnya. Yang ketiga, ekonomi kemanusiaan. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umumnya. Dan yang keempat, ekonomi pertengahan. Maksud dari ekonomi pertengahan ialah ekonomi yang adil, berazas sistem Islam tercermin dalam keseimbangan yang adil ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat. Sistem ekonomi Islam ini tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.
Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Ia juga menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi, antara barang-barang yang diproduksi dengan satu yang lainnya. Baik, selanjutnya nilai dalam ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan konsep 4 ekonomi di atas, yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu, tentunya kita harus berpegang pada nilai ekonomi Islam. Adapun nilai-nilainya ialah tauhid atau ketuhanan, yaitu pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan memiliki suatu tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikan bagi eksistensi jagat raya di mana manusia sebagai makhluk sebagai salah satu bagiannya. Yang kedua ialah khilafah atau perwakilan. Dalam konsep khilafah ini bukan hanya mengenai suatu sistem politik atau kenegaraan saja, tetapi dalam kepemimpinan, dalam khalifah atau mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam hal mengelola dan melaksanakan sesuatu pada tempatnya. Dalam konsep nilai khilafah ini memiliki sejumlah implikasi, yaitu yang pertama persaudaraan universal. Khilafah mengandung pengertian persatuan dan persaudaraan fundamental umat manusia. Setiap orang adalah khilafah dan bukan hanya orang tertentu saja, atau anggota-anggota ras tertentu atau kelompok tertentu. Konsep ini menimbulkan persamaan sosial dan mengangkat martabat semua manusia, tidak membedakan mereka berkulit putih ataupun hitam, berkedudukan rendah ataupun tinggi, bukan pula didasarkan pada ras, kekeluargaan, ataupun kekayaan. Akan tetapi pada karakternya yang merupakan refleksi keimanan dan praktek akhlak dan muamalah kesehariannya. Selanjutnya, yaitu sumber daya adalah amanat. Oleh karena sumber-sumber daya yang ada di tangan manusia diberikan oleh Tuhan, maka manusia sebagai khalifah bukanlah pemilik sebenarnya, tapi ia hanya sebagai yang diberi amanah atau titipan. Sumber-sumber daya itu dipergunakan untuk kepentingan semua, bukan untuk segelintir orang. Sumber-sumber itu harus dimanfaatkan secara adil bagi kesejahteraan semua orang. Yang C, gaya hidup sederhana. Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah adalah gaya hidup sederhana. Ia tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan, kecongkakan, dan kerendahan moral karena dapat menimbulkan kesenjangan. Yang D, kebebasan manusia. Oleh karena manusia ada khalifah Tuhan, mereka harus menghambakan dirinya kepadanya. Al-Quran menyatakan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membebaskan manusia dari beban dan belenggu. Yang ketiga ialah nilai ekonomi Islam, yaitu adalah atau keadilan. Persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khalifah akan tetap menjadi konsep kosong yang tidak memiliki substansi jika tidak dibarengi dengan keadilan sosioekonomi. Komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualkan maqasid asy-syariah. Adapun yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan pokok, implikasi persaudaraan dan hakikat keamanatan. Sumber-sumber daya adalah sumber-sumber daya ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mendapatkan standar hidup manusiawi, terhormat, dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah distribusi dan kekayaan yang merata. Meskipun terrealisasinya pemenuhan kebutuhan pokok, mungkin saja masih terjadi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Karena itu, Islam tidak saja menuntut pemenuhan pokok bagi setiap orang, melainkan juga penekanan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sedemikian rupa. Selanjutnya, tujuan ekonomi menurut Islam. Adapun yang menjadi tujuan ekonomi menurut Islam diantaranya ialah mengutamakan ketuhanan atau mencari kehidupan akhirat. Maksud dan tujuan utama dari ekonomi Islam ini ialah berbakti kepada Tuhan untuk memperingatkan manusia bahwa setelah hidupnya yang sekarang masih ada hidup yang kekal abadi. Di sanalah adanya hukuman yang berlaku, yaitu tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memperjuangkan kehidupan duniawi. Tujuan ekonomi yang kedua adalah memperjuangkan nasib. Jangan melalaikan nasib dalam hidup di dunia ini, melainkan harus berjuang di lapangan perekonomian
dengan berbagai jalan yang terbuka baginya. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan sosial. Tujuan dari ekonomi Islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat atau masing-masing anggota masyarakat. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, umat Islam harus senantiasa berpedoman kepada sifat kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluknya. Yang keempat, negara menyingkirkan kebinasaan. Dalam tujuan ekonomi yang keempat ini, agama Islam menetapkan harus adanya negara yang mengatur jalannya perekonomian dan menyingkirkan timbulnya kebinasaan di muka bumi ini. Negara berhak campur tangan dalam ekonomi dan berkuasa dalam mengatur perimbangan dua prinsip di atas, yaitu prinsip memperjuangkan diri sendiri dan prinsip mengutamakan kebajikan dalam sosial. Selanjutnya D. Zakat sebagai tatanan ekonomi Islam. Jika sudah berbicara atau membahas tentang ekonomi Islam, sangat dipastikan tidak akan lepas dari salah satu instrumennya yang pentingnya itu ialah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam dari yang kelima. Zakat merupakan hak-hak Allah dalam kekayaan atau harta orang muslim. Pelaksanaan zakat merupakan tanggung jawab setiap muslim dan negara dalam hal kekayaan bila harta sudah mencapai jumlah tertentu selama periode waktu yang sudah berjalan. Dari semua itu, aturan ekonomi secara lengkap dimaksudkan agar kepentingan individu terlindung di dalam masyarakat dan kebutuhan materi dapat terpenuhi dengan usaha yang sedikit. Dengan usaha yang sedikit, maka keseimbangan distribusi kekayaan dapat pula dipraktekkan menurut sistem ekonomi yang dinamis dan progresif. Secara individu dan sosial, pelaksanaan zakat mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, secara individu, zakat dapat membantu mensucikan diri, menahan nafsu ingin kaya, dan mempererat hubungan sosial dengan sesamanya. Yang kedua, tujuan sosial zakat adalah menerapkan sistem secara lengkap dalam pertukaran barang agar mengatur pendapatan negara dan biaya yang dipikul bersama dapat pula menstabilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, peredaran uang, dan pembagian kekayaan. Yang ketiga, karakteristik zakat. Adapun karakteristik zakat di dalam ekonomi Islam diantaranya ialah yang pertama, ekonomi Islam ditegakkan oleh semangat hubbi wal ihsan, yaitu mencintai dan berbuat kebajikan, yaitu setiap orang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, ekonomi Islam berjiwa infak wal birru, berani berkorban dan membuat kebaikan kepada segala makhluk yang miskin dan fakir. Yang ketiga, ekonomi Islam mempunyai karakter itsar, yaitu sanggup menderita kesukaran dan kepahitan karena mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat umum. Yang keempat, ekonomi Islam memegang teguh sistem ta'awun, wasyikah, hidup dalam kolektif dalam pencaharian dan pendistribusian rezeki, sehingga tidak mungkin menimbulkan kerakusan dan ketamakan di pihak yang mampu dan rasa putus asa bagi pengangguran di pihak yang tidak mempunyai zakat. Ringkasnya, ekonomi dalam Islam mengandung dasar keutamaan dan kebahagiaan serta kemakmuran bersama, menghilangkan jurang pemisah yang membedakan antara si kaya dan si miskin. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Nik Muhammad Arif yang sudah mempresentasikan papernya di hadapan kita bersama pada hari ini. Pada intinya bahwa memang kita mesti mereview kembali tentang rancang bangun dan karakteristik sendiri dari ekonomi Islam itu gitu. Bahwa ekonomi Islam bertujuan kafah, ekonomi Islam itu menuntut adanya keadilan, kesejahteraan, ada nilai ruhiyah, ada moderat di situ, ada ada keterwakilan yang dibicarakan dalam ekonomi Islam begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah instrumen redistributifnya di dalam Islamic Economic and Finance seperti zakat begitu. Kalau kita bicara tentang potensi zakat, maka itu sangat luar biasa sekali untuk mensejahterakan umat. Nah, ini tentunya menjadi satu bagian khusus yang mesti kita cermati selaku akademisi, selaku profesional, dan selaku orang-orang yang stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan pembumian Islamic Economic and Finance begitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Nik Muhammad Arif atas presentasinya. Berikutnya kita masuk kepada paper yang ketiga, terakhir, tetapi ini bukan akhir dari pertemuan kita kali ini ya. Ada dua orang narasumber yang menulis, ada dua speaker yang menulis topik tentang strategi pengelolaan wakaf
melalui instrumen wasiat pada pola asuransi syariah. Nah, speakers, pada kesempatan kali ini saya juga kurang tahu bagaimana pola wasiat dalam asuransi syariah. Nah, ini saya rasa menjadi sesuatu yang sangat unik dan sangat menarik untuk kita dengarkan bersama pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan dua orang speakers ini akan menyampaikan hasil risetnya, hasil pengembangan olah pikirannya kepada kita bersama, terlebih dahulu saya membacakan CV-nya karena alhamdulillah CV-nya sampai kepada saya pada kesempatan hari ini. Pertama, ada Ibu Ivelda Ningsih, SEIMA. Assalamualaikum Ibu Ivelda. Waalaikumsalam, Bu Novia. Oke, kita kembaran tapi tidak sama ya Bu ya, sesama Ningsih. Ya. Oke. Kita santai aja ya Bapak Ibu. Ibu Ivelda Ningsih ini adalah dosen di IAIN Batu Sangkar, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar. Jenjang pendidikan S1-nya ditempuh pada program studi Muamalah jurusan Syariah pada STAIN Batu Sangkar. Lalu jenjang S2-nya ditempuh pada program studi Ekonomi Islam di IAIN Imam Bonjol Padang. Nah, riwayat pekerjaannya selain dosen, akademisi, beliau ini juga adalah direktur pada PT LKMS BMT Al-Mabruk. Ya. Lalu beliau juga merupakan pengawas syariah pada LKMS BMT Al-Mabruk, dan selain itu juga merupakan seorang konsultan ekonomi, bisnis, dan lembaga keuangan syariah di bawah CV Rimeka Serbik Konsultan. Nah, itu narasumber kita yang pertama. Nah, lalu ada speaker yang kedua pada topik kali ini, sudah hadir juga bersama kita. Ada Ibu Mariana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Novia. Oke, terima kasih. Ibu Mariana Puspa Dewi SEMIKOM CRA MOS. Ya. Beliau ini berasal dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Nah, selain sebagai akademisi, Ibu ini juga sangat aktif sekali pada berbagai kegiatan trainer dan lain sebagainya, termasuk pada kegiatan sertifikasi ya Bu ya. Jadi banyak kegiatan sertifikasi. Kalau saya bacakan di sini banyak banget begitu, mungkin nanti Ibu Mariana bisa share pengalamannya dan lain sebagainya untuk menjadi informasi tambahan bagi kita pada forum ini. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada narasumber yang berdua ini. Silahkan siapa saja yang mau present hasil risetnya di hadapan kita semua. Waktu kami persilakan. Untuk share screen-nya mungkin bisa dibantu sama Bu Ivelda ya. Mbak, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, perkenalkan nama saya Mariana Puspa Dewi. Senang sekali dapat diberi kesempatan untuk mengikuti International Conference kelima dari Batu Sangkar. Artikel ini kami tulis berdua, yaitu saya Mariana dan Ibu Ivelda Ningsih, dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrumen Wasiat Polis Asuransi Syariah. Jadi bukan pola seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Novia Ningsih. Oke, siap. Wakaf merupakan sedekah jariah yang hakikatnya adalah menyerahkan harta yang dimiliki manusia menjadi milik Allah atas nama umat dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Pemberdayaan wakaf sendiri di Indonesia masih belum dapat dilakukan secara optimal sebagai akibat harta wakaf yang pada umumnya adalah benda seperti tanah yang apabila dimanfaatkan itu membutuhkan biaya tambahan untuk membangun tanah itu menjadi sesuatu yang produktif. Oleh karenanya, melalui sinergi antara Aqsa Financial Indonesia dengan Lembaga Wakaf
MUI dibentuklah instrumen wasiat polis asuransi untuk wakaf, yang tujuannya adalah masyarakat dapat memiliki perlindungan yang menyeluruh atas diri dan juga memperoleh ketenangan hati dan keberkahan dalam menyempurnakan ibadahnya melalui wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf melalui instrumen wasiat polis asuransi syariah. Adapun permasalahannya adalah satu, bagaimana tata kelola wakaf dalam wasiat polis asuransi syariah. Yang kedua, apa peluang dan hambatannya. Serta yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah. Metode penelitian yang kami lakukan adalah berupa penelitian deskriptif kualitatif yang melakukan pemecahan masalah dengan berdasarkan kenyataan sosial dengan menggunakan data-data. Adapun sumber dan jenis datanya yaitu sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung berhubungan dengan penelitian ini. Sumbernya adalah agensi manajer PT Aksa Financial Indonesia dan salah seorang nasabah pemilik polis asuransi syariah. Teknik pengumpulan data kami lakukan beberapa cara. Yang pertama adalah wawancara perorangan. Yang kedua dokumentasi berupa polis asuransi, di mana di dalam polis asuransinya itu tergambar wasiat polis seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah gambar atau dokumen lainnya, dan yang selanjutnya adalah observasi melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Instrumen penelitiannya adalah, karena ini penelitian kualitatif, yaitu penulis sebagai human instrument, artinya penulis yang merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan data, menyimpulkan, dan melaporkannya. Analisa data kami menggunakan teknik Miles and Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kami, yang pertama, tata kelola wakaf wasiat polis asuransi syariah, artinya premi pada asuransi syariah berbeda dengan premi konvensional. Premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi terdiri atas dua, yaitu dana tabungan dan tabaruk. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan lagi kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim. Biasanya klaim yang diajukan adalah klaim meninggal dunia, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana tabaruk ini artinya adalah dana derma atau dana kebajikan yang diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi ke dalam dua rekening. Yang pertama adalah rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang 100% dananya itu milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Yang kedua adalah rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang memang sejak awal diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong, atau bisa dikatakan sebagai iuran kebajikan untuk membantu dan dibayarkan kepada peserta lain jika ada peserta yang meninggal dunia. Kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi, tentunya ada biayanya ya untuk pengelolaan asuransi, akan dibagi menurut prinsip al-mudarobah. Presentase pembagian mudarobah dibuat dalam sebuah perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antar perusahaan dan peserta. Kemudian pada pengelolaan model tabungan, yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah, seperti yang tadi saya sebutkan, adalah tabungan dan tabaruk. Bedanya dengan sistem asuransi konvensional adalah yang pertama,
dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta atau wakif, sebab dana tersebut sudah diwakafkan. Begitu pula dengan hasil investasinya. Tidak boleh diberikan juga kepada peserta, tapi harus disalurkan atau digunakan kepada yang berhak atau maupun alai sesuai dengan keinginan peserta. Yang kedua, dana wakaf pada rekening tabaruk konsepnya memang agak sedikit berbeda. Jika biasanya dana di rekening tabaruk dapat langsung digunakan untuk klaim, maka ini tidak bisa diterapkan pada dana wakaf yang masuk ke rekening asuransi. Jadi artinya dana wakaf ini harus dikelola dulu, diinvestasikan dulu dalam jangka waktu tertentu, baru hasil investasinya boleh diambil untuk digunakan sebagai dana klaim atau tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Jadi kurang lebihnya dari penjelasan saya itu, dalam wasiat polis asuransi yang bisa diwakafkan itu ada dua hal. Yang pertama adalah nilai investasinya yang bisa diambil sesuai dengan perjanjian. Yang kedua adalah nilai uang pertanggungan apabila si tertanggung itu meninggal. Nah, dari yang biasanya sudah terjadi adalah pada saat uang pertanggungannya itu diwakafkan, maksimal hanya boleh 50% diberikan kepada yang berhak menerima. Sisanya yang 50% harus diberikan kepada keluarga inti atau keluarga saudara yang pada saat pembuatan awal proses asuransi itu kami sudah minta datanya terlebih dahulu. Kemudian hasil penelitian yang kedua, yang selanjutnya adalah peluang dan hambatan. Peluang dalam konsep wakaf, wasiat polis asuransi syariah ini ada beberapa. Yang pertama, banyaknya jumlah penduduk muslim kelas menengah merupakan potensi yang sangat besar bagi umat Islam untuk meningkatkan wakaf demi kesejahteraan umat Islam sendiri. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah dan Pemda agar wakaf menjadi bagian dari penetrasi dan literasi syariah di Indonesia. Terbukti dengan munculnya beberapa perpu, fatwa, dan kebijakan lain yang mendorong tumbuhnya ekonomi syariah melalui wakaf. Yang ketiga, tumbuhnya kesadaran umat Islam akan pentingnya sistem ekonomi syariah. Banyak berdirinya bank-bank syariah, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah juga merupakan potensi dan peluang kerjasama untuk pengembangan kesejahteraan umat Islam melalui ta'awun dan kerjasama di bidang wakaf produktif. Hambatan yang kami temui adalah yang pertama, masih ketidakpahaman umat Islam terhadap pemahaman wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu biasanya hanya berupa tanah, kemudian bangunan, kemudian pohonan. Sedangkan uang atau hak cipta, hak seni, hak paten, dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari yang juga boleh diwakafkan. Nanti mungkin Bu Ivel dan Nancy akan lebih menjelaskan mengenai hal ini. Kemudian hambatan yang kedua adalah banyak penyalur wakaf yang belum profesional atau masih bersifat pasif, yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh wakif, tapi belum dapat menjadikannya secara produktif. Jadi belum bisa mengelolanya dengan baik. Paling maksimal hanya memanfaatkan tanah untuk dibangun dijadikan masjid, atau dijadikan musola, atau dijadikan surau, dan segala macam. Lalu ada kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakif belum maksimal. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap nazir itu juga belum maksimal. Sistem pelaporan secara berkala juga belum bisa terintegrasi dengan baik, sehingga ada kalanya meresahkan bagi wakif yang ingin mewakafkan mewakafkan. Kemudian belum sempurnanya undang-undang tentang wakaf yang ada di Indonesia, sehingga terkadang masih menimbulkan keraguan. Strategi pengembangan wakaf, wasiat polis asuransi. Yang pertama, Aksa Finansial Indonesia secara rutin menyelenggarakan program literasi keuangan dan asuransi kepada masyarakat hampir di berbagai kota di Indonesia. Yang kedua, penggunaan operasi digital serta media sosial terus digalakkan
agar memudahkan calon nasabah mengakses informasi apapun tentang program, khususnya program wakaf dari Aksa Financial Indonesia. Selanjutnya, Aksa terus membangun kapasitas para agen asuransinya yang saat ini berjumlah kurang lebih 1.000 orang dengan training dan workshop secara terpadu, baik secara offline maupun online, agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada calon nasabah. Selanjutnya, kami juga mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dengan merangkul banyak komunitas anak muda, komunitas dakwah, dan komunitas sosial masyarakat lainnya. Akhir kata, kesimpulannya adalah, 1. Dana wakaf yang terkumpul di perusahaan asuransi syariah tidak akan berkurang sedikit pun. Dana akan dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor, baik real maupun financial, asalkan tidak melanggar ketentuan syariah. Yang kedua, secara otomatis ketika membayar premi, peserta asuransi sudah berwakaf. Ada 2 keuntungan yang melekat satu sama lain, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi diperoleh sebab dana yang diwakafkan itu digunakan untuk tolong-menolong dan kemaslahatan sehingga tercipta kesejahteraan hidup di dunia. Dan dari sisi ukhrawi diperoleh karena mendapatkan pahala. Jadi tidak perlu menunggu kaya dulu baru kita bisa berwakaf, melainkan secara otomatis kalau punya program di Aksa Financial Indonesia, lalu instrumennya diisi dengan instrumen wakaf, maka kita sudah bisa melaksanakan wakaf tersebut. Yang terakhir, peserta juga mendapatkan keuntungan berlipat melalui takaful keluarga berbasis wakaf, bahkan layak dikatakan sebagai takaful keluarga. Program ini lebih dari sekedar asuransi berjangka karena perpaduan pada instrumen ini akan memberikan manfaat jangka panjang karena bisa dinikmati oleh keluarga atau ahli waris peserta asuransi. Demikian pemaparan artikel dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Mariana. Berikutnya, apakah ada tambahan dari Ibu Ivelda Ningsih atau cukup dari Ibu Mariana saja? Dulu ya Bu, nanti untuk sesi tanya jawab kita akan bergabung lebih aktif lagi untuk diskusi. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih dari speaker yang ketiga yang sudah mempresentasikan hasil risetnya terkait dengan strategi pengelolaan wakaf melalui instrumen wasiat pada polis asuransi syariah. Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini memang Islamic Economic and Finance itu sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan begitu, termasuk dari segi produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan itu sendiri, termasuk yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mariana ini merupakan salah satu inovasi dari asuransi syariah itu sendiri begitu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan arahan atau memberikan tambahan terkait dengan 3 artikel yang sudah dipresentasikan pada hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk siapa yang mau ngomong, silahkan untuk unmute mikrofonnya dan dipersilahkan untuk meminta kesempatan untuk berbicara. Saya persilahkan jika ada yang mau bertanya. Saya mau izin bertanya Bu. Oh ya, Ibu Ivelda Ningsih, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya juga terima kasih atas pemaparan dari dua orang speaker hari ini yang berbeda dengan kami di sini. Topik yang disampaikan cukup menarik, bahkan kita mendapat ilmu baru mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada penyaji yang pertama tadi mengenai wakaf, mengenai BMT tadi ya Bu ya? Iya, mengenai BMT. Apa tadi, mohon maaf namanya Bu, saya lupa. Mengenai BMT tadi ada Bapak Soleh Gunawan. Iya. Ya. Dari Banten. Dari Banten. Salam kenal Pak. Terima kasih materinya. Tapi bapaknya nggak nyala loh.
Saya mau bapaknya nyala. Bapaknya jangan-jangan nggak ada. Bapaknya ada nggak sih? Nanti saya nanya bapaknya nggak ada gitu. Karena videonya off. Oh iya, silakan Ibu bertanya dulu, nanti akan saya sampaikan ulang lagi. Oke, baiklah. Menarik memang ketika kita berbicara mengenai BMT, karena alhamdulillah juga saya berpengalaman di BMT cukup lama, sudah 10 tahun membesarkan BMT. Kemudian sudah banyak perkembangan positif yang saya sendiri menyaksikan bagaimana nasabah yang awalnya tidak memiliki peluang berekonomi yang baik, kemudian ketika kita berikan dia pembiayaan, akhirnya bisa membangun ekonominya dengan bagus, menjadi mandiri, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang sekitarnya. Jadi kalau kita bicara BMT sebetulnya menjadi solusi alternatif juga bagi kita dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang tujuannya memang untuk kesejahteraan masyarakat kecil gitu, karena memang bagiannya atau core-nya bisnisnya adalah bisnis kecil. Nah, terkait dengan disampaikan oleh Bapak Soleh tadi, dengan tema pemanfaatan dana BMT dan pendampingan terhadap kesejahteraan masyarakat, saya ingin bertanya, tadi karena penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, kemudian mengukur dengan menggunakan regresi dan korelasi, saya belum mendapat informasi lebih jauh mengenai maksud pemanfaatan dana ini yang jadi variabelnya apa saja gitu. Jadi ketika kita mengukur satu regresi ataupun korelasi yang digunakan untuk mengukur penelitian ini, tentunya mohon maaf ya Bu, ya, tentunya ada satuan ukur tersendiri dalam penelitian ini. Kalau kita bicara pemanfaatan dana, itu yang menjadi pointer untuk dijadikan alat ukur untuk regresi korelasi nanti apa gitu ya. Kemudian juga pendampingan, ini alat ukur pendampingannya seperti apa? Apakah ini cukup dengan kuesioner saja, kemudian kita berikan jawaban dalam bentuk skala tertentu, atau dengan polanya seperti apa, sehingga keterukuran pemanfaatan dana dan pendampingan itu terhadap kesejahteraan masyarakat itu bisa diukur dalam penelitian ini. Nah, kemudian juga saya ingin tahu lebih jauh mungkin mengenai BMT yang disampaikan oleh Bapak Soleh tadi. Secara garis besar itu pola-pola yang dilaksanakan oleh BMT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini seperti apa gitu. Saya mana tahu kita bisa berbagi, kita bisa share, bisa diterapkan di sini juga sehingga kita sama-sama membangun ekonomi umat. Terima kasih Bu Novia. Terima kasih banyak Bu Elvilda Nengsi. Tadi pertanyaannya diajukan kepada Bapak Soleh Gunawan ya. Baik, sebelum dijawab oleh para speakers kita tampung dulu. Barusan ada yang raise hand, Bapak Ferry Irawan. Kami persilakan Bapak Ferry Irawan untuk menyampaikan pertanyaannya atau tambahan atau hasil pemikirannya di hadapan kita semua. Bapak Ferry Irawan. Ya, terima kasih Ibu. Oh iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, kita belum bisa menampilkan video karena masih masa pemulihan ini. Oh iya. Ya Pak, yang penting suaranya terdengar jelas kami Pak. Tadi ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertama tadi kepada Pak Danang ya. Ya, dari bagaimana tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana-dana di BMT. Tapi di chat sudah saya sampaikan juga tadi bahwa rata-rata BMT kita secara Indonesia, apalagi Sumatera Barat kita lihat hari ini, seperti kata Ibu Filda tadi bahwa banyak yang tidak berkembang gitu kan, bahkan mati suri, bahkan ada yang apalagi kita lihat kemarin Kabupaten Agam itu BMT yang rata-rata per satu nagari itu di Kabupaten Agam itu rata-rata mati suri semua gitu. Pertama analisisnya yang kita lihat bahwa margin yang coba ditawarkan skemanya itu hampir sama besar dengan bunga bank yang ada. Bahkan satu tahun itu, satu bulan itu lebih dari 9%, ada yang 10%, bahkan 11%. Itu hampir, ya kalau kita bandingkan ya margin,
Itu yang pertama menyebabkan ya BMT kurang diminati ya. Kalau BMT seperti itu dengan pola syariah, ngapain kita ke sana, lebih baik dengan bank. Itu sudah masih menjadi persepsi dan perspektif di kepala masyarakat kita. Seperti kata Bapak NI tadi, bahwa rencana bangun ekonominya itu yang menjadi masalah, persepsi. Halo, Bapak Ferry Irawan. Kemudian yang ya, Adik Bu. Oke. Suaranya terputus barusan, Pak. Silakan dilanjutkan. Kemudian yang kedua, Ibu, bahwa kita melihat untuk BMT, jadi untuk pengelolaan BMT juga kami melihat bahwa dulu BMT itu kekuatannya di pemberdayaan, tapi hari ini kekuatannya tidak ada lagi di pemberdayaan atau pendampingan. Bahkan BMT ya habis pinjaman langsung dilepas kepada nasabah, ya, tidak ada pendampingan, pemberdayaan, tidak ada pelatihan atau penguatan-penguatan dalam bidang apapun, tidak ada penguatan kelompok juga, tidak ada penguatan individu atau keluarga juga, sehingga BMT lebih cenderung untuk menerima setoran per bulannya seperti yang kita lihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami ingin melihat asuransi yang disampaikan oleh Ibu narasumber yang ketiga tadi. Kalau dulu kita melihat asuransi itu, uang nasabah itu dikemas dalam bentuk tabungan. Sehingga kita ketika nasabah itu klaim asuransi, tabungan mereka masih utuh. Walaupun pergerakan tabungan itu dengan sedikit margin atau sedikit bunga kalau di konvensional, bisa dikembalikan. Tapi hari ini ketika uang nasabah itu ditempatkan dalam bentuk investasi, maka ketika klaim nasabah terhadap asuransi itu terjadi, maka ketika investasi itu rugi atau lagi seret ya, atau lagi kondisi, misalnya kondisi Indonesia hari ini yang resesi ya, di mana gara-gara pandemi COVID ini banyak usaha yang tidak berkembang, yang merugi ya sekian triliunan rupiah, sekian miliar. Maka ketika klaim nasabah terhadap asuransi tersebut, uang itu tidak ada. Ya, kita bisa saksikan misalnya Jiwasraya hari ini gitu kan. Dan kemudian ada beberapa asuransi lain, termasuk saya sebenarnya korban asuransi syariah loh Ibu. Saya nabung di Mubarakah asuransi itu udah sekian juta, tapi sampai hari ini klaim saya nggak bisa diambil karena memang ya Mubarakah asuransinya udah entah di mana lagi sekarang, nggak tahu kita, karena memang uang itu diinvestasikan dan kabarnya mereka pilot dan bangkrut. Dan begitu juga nasib asuransi lain. Jadi skema seperti apa yang bagus ya harusnya ketika kita menawarkan asuransi, apalagi dengan pola syariah, pola wakaf. Jadi kehati-hatian, ada prudennya itu lebih menjamin uang nasabah, uang masyarakat itu memang kapanpun mereka klaim dan kapanpun mereka butuh itu bisa dibayarkan. Itu yang kami lihat perjalanan asuransi sampai hari ini. Mohon pencerahan dari Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ferry Irawan. Berikutnya kami persilahkan satu orang lagi peserta yang ingin bertanya secara langsung via Zoom ini, kami persilakan untuk raise hand atau meng-unmute mikrofonnya. Saya persilakan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi secara langsung? Oke, siapa itu? Saya persilakan. Pak Oman. Pak Oman, ya. Saya persilakan Bapak Oman, waktu dan kesempatan bagi Bapak untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Jazakallah khair. Kedengaran nggak suara saya ini? Kedengaran Pak, jelas. Silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin sedikit melanjutkan pertanyaan mengenai asuransi yang berbasis wakaf tadi ya Bu ya. Berarti pertanyaan ini saya ajukan kepada pembicara yang terakhir, Ibu Mariana ya. Ibu Mariana dan Ibu Ivelda. Oh iya. Nah, kebetulan saya juga termasuk nasabah di asuransi yang berbasis syariah. Nah, dari asuransi itu saya ikut dari
tawarannya berupa asuransi pendidikan dan juga kesehatan. Tetapi ketika setiap bulannya saya selalu menyetorkan premi sekian ratus ribu, katakanlah 500.000. Ternyata ketika saya mau klaim, asuransi tersebut tidak bisa diambil. Artinya tujuan daripada asuransi syariah itu kan terutama yang tadi disampaikan adalah memberi kemanfaatan, kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, sedangkan ketika kita sebagai nasabah sendiri yang ingin memberi manfaat kepada orang lain, tapi justru kita sendiri merasa rugi. Artinya, apakah konsep itu masih layak dikatakan konsep asuransi syariah atau tidak? Mohon pencerahannya. Terima kasih, itu saja singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Oman Fatur Rahman yang sudah memberikan pertanyaan di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu semuanya, saya berikan kesempatan dulu kepada para speaker untuk menjawab, memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang sudah disampaikan oleh para penanya tadi. Pertama dari Ibu Ivelda Ningsih tadi kepada Bapak Soleh Gunawan, itu alat ukurnya apa begitu? Mulai dari alat ukurnya, pendampingan itu juga alat ukurnya apa? Nah itu mohon berikan penjelasan. Lalu dari Bapak Ferry Irawan juga ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Soleh Gunawan. BMT itu hari ini seolah mati suri begitu, marginnya seolah-olah mirip dengan bunga bank. Nah bahkan hari ini BMT itu kekuatannya yang dulu adalah di pendampingan, pemberdayaan, dan penelitian, nah itu hari ini menjadi hilang begitu. Nah ini problem-problem yang dihadapi pada BMT hari ini begitu. Nah pada chat juga ada yang menanyakan terkait dengan BMT ini. BMT tapi pertanyaannya lebih kepada bagaimana sih peran LKS ini untuk memberikan pendanaan begitu, memberikan pendanaan dari LKS itu sendiri sumbernya dari mana? Itu yang ditanyakan oleh Bapak Ilham Nardi di kolom chat begitu. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan asuransi syariah ditanyakan oleh Bapak Ferry Irawan dan Bapak Oman. Saya rasa pertanyaannya ini mirip ya, terkait dengan klaim asuransi bahwa ketika asuransi itu ingin memberikan jaminan kepada kita semua, tapi toh ternyata ketika sudah ikut asuransi syariah, tapi klaimnya itu tidak bisa dicairkan. Nah, ini kan menjadi satu persoalan tersendiri yang itu saya rasa nanti akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap asuransi syariah. Nah, ini kan problem yang mesti kita soroti pada pertemuan kali ini. Baik, kesempatan pertama saya persilahkan dulu kepada speaker yang ketiga untuk memberikan tanggapan. Saya persilahkan Ibu Ivelda Ningsih atau Ibu Mariana, silahkan siapa saja yang memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ferry Irawan sekaligus juga dengan Bapak Oman. Ya. Karena saya lihat pertanyaannya mirip-mirip ya. Banyak asuransi yang tidak mau dibayarkan. Intinya adalah bagaimana konsep prudent dalam asuransi syariah. Yang dimaksud dengan konsep prudent itu adalah konsep kehati-hatian. Artinya apa? Sebagai konsumen, sebagai nasabah, kita harus hati-hati dalam memilih produk atau perusahaan asuransi mana yang akan kita percayai. Tentunya hal ini tidak mudah, karena banyak asuransi-asuransi yang mengklaim dirinya syariah, kemudian pengelolaannya juga diklaim secara syariah. Hal yang harus kita perhatikan adalah buktinya apa. Itu dulu yang harus dicari pertama kali. Jangan memilih asuransi yang tidak bonafit. Contoh, tidak ada websitenya, tidak ada linknya, tidak ada customer service-nya yang bisa dihubungi. Hanya baru berdiri asuransi kecil mungil dan asuransi lokal, itu sebaiknya jangan. Karena apa? Ada kemungkinan mereka kalau tidak bisa mengendalikan operasionalnya dengan baik, tinggal tutup aja, setelah itu pergi. Dana nasabah bagaimana? Ya sudah, nanti urusan belakangan. Yang penting selamat dulu, kan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan sekarang kan sudah eranya digitalisasi.
banyak sekali informasi mengenai kesehatan sebuah bank atau sebuah asuransi yang bisa kita lihat, kita cek, kita analisa melalui situs-situs resminya. Itu nomor satu dan sudah tidak boleh diganggu gugat lagi. Kalau kita tidak yakin, kita tidak percaya, kita mau taruh uang kita di mana, lebih baik tidak usah. Karena apa? Di belakang kalau Bapak komplain, percuma juga. Duitnya Bapak juga nggak akan balik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kami di AXA, saya kurang tahu perusahaan asuransi yang lain, seluruh dana yang masuk itu tidak 100% diinvestasikan, Pak. Jadi sebagian memang disimpan untuk tabungan, sebagian untuk tabaruk. Nah, untuk dana tabaruk atau dana kebijakannya itu yang biasanya kami investasikan. Artinya apa? Ada atau tidak adanya risiko sehingga Bapak itu mengajukan klaim, dana itu pasti keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa dalam setiap asuransi, saya kurang tahu kalau di tempat lain, itu di 5 tahun pertama itu pasti ada biaya yang lebih besar daripada tahun ke-6 dan seterusnya. Kenapa? Itu dana harus dikeluarkan untuk satu pembayaran iklan, kemudian pengelolaan, kemudian bayar agennya, dan segala macamnya. Oleh karenanya, mulai tahun pertama sampai tahun kelima, itu biasanya biayanya cukup besar, meskipun berlangsungnya secara proporsional. Contoh, di tahun pertama biaya mungkin sekitar 80%. Di tahun kedua turun jadi 30%. Di tahun ketiga, keempat, dan kelima begitu seterusnya. Di tahun keenam itu biasanya tidak ada biaya yang dikenakan untuk pengelolaan, melainkan hanya biaya administrasi saja. Kalau tidak salah jumlahnya, kalau di AXA sekitar sekian puluh ribu lah per bulannya. Nah, kuncinya bagaimana supaya kita itu bisa untung menabung di asuransi, khususnya yang syariah, karena sudah pengelolaannya saja sudah beda, antara akad dan perjanjiannya, antara asuransi dan konvensional juga beda. Upayakan kalau menabung itu jangka waktunya panjang. Di 5 tahun pertama, kalau Bapak Ibu tarik itu duit di asuransinya, kalau settingannya di depan itu salah, katakanlah 100% dimasukkan di investasi, berarti benar seperti yang tadi Bapak Oman katakan, tidak akan ada dana yang ditarik. Dan itu tergantung kepada izin asuransinya yang ngeset di awal. Bapak nabung, katakanlah 1 juta per bulan. Dari 1 juta itu tidak boleh semua-muanya dimasukkan ke dalam asuransi. Harus ada sebagian yang diinvestasikan. Katakanlah 500.000 dan 500.000. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak mau ambil uang di tahun kedua sekalipun, tetap ada dana yang bisa diambil. Kalau semua-muanya masuk di asuransi 100%, di tahun kedua Bapak butuh duit, tentunya tidak ada yang bisa diambil. Oleh karenanya memilih agen asuransi juga berhati-hati. Pilihlah yang benar-benar amanah, yang bisa menjelaskan segala sesuatunya itu dengan baik. Atau kalau perlu, datengin si agen itu ke kantornya supaya dia bisa didampingi oleh leadernya atau atasannya. Sehingga tidak ada mis-selling atau misrepresenting di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Ivelda mungkin bisa melanjutkan, menambahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua yang antusias sepertinya bertanya ke materi asuransi, karena ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami selaku penyaji hari ini. Yang mau saya sampaikan sebagai tambahan dari apa yang Bu Mariana sampaikan tadi, adalah yang pertama, kalau bercerita mengenai korban asuransi gitu ya, saya pun juga termasuk korban gitu ya, saya sudah ceritakan gitu ya. Kenapa saya katakan saya korban gitu ya? Saya ikut asuransi. Bu Mariana sudah tahu saya jadi korban asuransi gitu ya. Jadi Pak Ferry langsung ketawa. Jadi ketika saya diskusikan, kebetulan mungkin Bapak Ibu semua, Bu Mariana memang sudah lama di AXA, jadi cukup tahu banyak mengenai asuransi. Jadi ketika saya sampaikan mengenai asuransi, yang saya jadi korban, jadinya saya diketawakan gitu ya. Mungkin bagi kita yang hari ini jadi korban, mungkin jadi menertawakan diri sendiri gitu ya. Karena yang pertama,
ketidakpahaman kita mengenai asuransi itu membuat kita cenderung hanya memikirkan keuntungan semata. Ketika agen menceritakan, kita kalau asuransi segini nanti di masa akhir klaim kita dapatnya 1 miliar misalnya. Yang terbayang itu lebih 1 miliarnya. Tapi bukan proses ketika menuju 1 miliar itu kita lupa. Gitu. Jadi dan itu pun juga jarang disampaikan oleh agen asuransi kepada kita, Bu, Ibu kalau tidak bayar akan seperti ini loh, Ibu kalau mau dapat seperti ini harus ini yang Ibu lakukan. Dan kita sering tidak ngeh dengan hal yang seperti itu. Sehingganya ketika kita bergabung dengan asuransi, memang kembali lagi yang terbayang itu memang adalah manfaat yang akan bisa kita terima. Nah, sehingganya kita melupakan proses dari pencapaian manfaat tersebut. Nah, kalau beranjak dari pengalaman saya, kenapa kok dana tabungan itu menjadi hilang, pun saya ikut asuransi syariah, ada tabungan di dalamnya, kemudian dana tabungan itu menjadi hilang, karena ternyata dana tabungan itu memang dijadikan untuk menutup biaya administrasi oleh perusahaan asuransi, sehingganya ketika kita lakukan klaim, dana tabungan itu menjadi habis gitu. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Bu Mariana tadi bahwa jangka waktu 5 tahun kita berasuransi itu baru kita bisa memperoleh pengembangan. Tapi kalau tidak ya kembali lagi kalau agen asuransi itu tidak menjelaskan dengan baik kepada kita klaim lebih awal itu justru malah merugikan kita malah nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi oleh karena itu cermat kita memilih perusahaan asuransi meskipun dalam beberapa pandangan asuransi kalau kita bicara fikih ada juga yang mengatakan pandangannya haram, ada juga yang mengatakan pandangannya makruh atau segala macam. Tapi yang paling penting ketika kita bicara asuransi itu tidak bisa kita pisahkan dari manajemen risiko kita untuk masa yang akan datang. Jadi berasuransilah dengan memilih perusahaan asuransi yang memang sudah punya nama lah. Kalau brandnya sudah punya, kemudian keamanannya betul-betul terjaga gitu. Kalaupun kasus asuransi hari ini yang kita sampaikan atau yang kita lihat bahwasannya banyak asuransi yang tutup gitu ya. Ya itu kembali lagi karena pola asuransi adalah investasi. Ketika dana yang kita kumpulkan di perusahaan asuransi, kemudian asuransi invest ke perusahaan yang tidak bonafit, efeknya kalau kita bicara mudorobah, tentu kita selaku pemilik dana juga akan ikut mengalami kerugian. Jadi pemahaman pola-pola syariah itu memang perlu kita terapkan apabila kita menggunakan jasa asuransi syariah. Mungkin lebih itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariana dan Ibu Ivelda yang sudah memberikan tanggapannya. Mungkin ada feedback balik mungkin dari Bapak Ferry Irawan dan Bapak Oman. Bapak Ferry Irawan dan Bapak Oman, apakah ada feedback balik dari jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Mariana dan Ibu Ivelda Ningsih? Oke, halo, suara saya terdengar ya? Bu, sedikit Bu, saya mau coba ini sedikit lagi mengenai materi asuransi ini. Fokus penelitian kami ini kan berbicara mengenai wasiat wakaf polisnya. Jadi kalau kita bicara mengenai asuransi syariah, sebetulnya pada paparan teori, sebetulnya asuransi syariah itu tidak pernah menyalahi teori apapun. Kesalahan itu hanya terjadi pada pelaku dari pihak-pihak yang berasuransi. Sekarang kaitannya dengan penelitian kami mengenai wasiat wakaf polis itu, bagaimana sebetulnya asuransi bisa menjadi salah satu instrumen untuk kita bisa mengembangkan wakaf. Wakaf hari ini di berbagai seminar saya ikuti sudah menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena memang menjadi salah satu instrumen yang bisa membangun ekonomi masyarakat. Kalau konsep wakaf tempo dulu adalah wakaf benda, sekarang orang sudah beralih ke wakaf tunai. Sehingga nggak butuh punya duit ratusan juta dulu baru bisa berwakaf, bahkan dengan Rp2.000 kita sudah bisa berwakaf. Jadi oleh karena itu ketika asuransi memandang ini sebagai satu peluang untuk mengelola wakaf, maka di sanalah objek penelitian kita di Aksa Mandiri itu memanfaatkan wakaf tunai itu menjadi instrumen untuk penarik nasabah untuk bisa berasuransi. Jadi berasuransi iya, berwakaf juga iya. Nah di situ mungkin titik pembicaraan kita mengenai penelitian kami kali ini. Demikian Ibu Novia Ningsih, terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Ivelda Ningsih sudah memberikan tambahan bonus ya, bonus jawaban atas pertanyaan dari Bapak-bapak yang sudah bertanya. Oke, apa ada feedback balik dari Pak Oman mungkin atau Pak Ferry Irawan? Terima kasih, sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oman, Pak Ferry Irawan yang sudah bertanya, dan juga Ibu Mariana dan Ibu Ivelda yang sudah memberikan jawaban bahwa asuransi maupun wakaf hari ini memang menjadi satu bagian dari Islamic Economic and Finance yang punya peluang tersendiri yang itu besar untuk berkembang, tidak hanya bagi orang yang memiliki usaha di bidang asuransi tersebut atau wakaf, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Kalau kita lihat case wakaf itu, hari ini, itu potensinya juga sungguh sangat luar biasa begitu. Nah, ketika wakaf itu dikolaborasikan dengan asuransi, nah ini kan sesuatu yang sangat menarik. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, berikutnya tadi ada pertanyaan terkait dengan BMT, Islamic Microfinance, begitu ya. Bapak Soleh Gunawan, masih bersama kita hari ini, Pak? Assalamualaikum, Pak Soleh Gunawan. Apakah Pak Soleh sudah meninggalkan kita semua? Assalamualaikum, Pak Soleh Gunawan. Sepertinya enggak ada ini namanya. Iya, enggak ada, dia udah kabur. Oh, sudah ini ya, mungkin ada gangguan. Di tempat. Nah, ini nih. Sudah duhur ya. Sudah asar ya maksudnya. Mungkin beliau lagi sholat. Oh iya, karena di daerah ini, di daerah Banten ya Pak ya. Baik, karena tadi banyak sekali yang membahas tentang masalah BMT dan Islamic Microfinance ini, sebenarnya ini menjadi sebuah wacana yang hari ini penting untuk kita bahas begitu. Kenapa? Karena kalau di daerah yang itu Islamic Bank atau perbankan syariah itu belum masuk, maka BPR dan BMT inilah yang menjadi core dari yang bisa merangkul sampai kepada level grassroots-nya masyarakat begitu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu semua yang ingin memberikan pandangan terkait dengan problematika BMT yang hari ini kita hadapi bersama begitu. Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangannya terkait dengan BMT? Saya mau berbagi pengalaman saja, Bu Novia. Oke, silakan Ibu Ivelda Ningsih yang direktur BMT, sekarang pengawas ya Bu Ivelda ya? Ya, sekarang saya jadi pengawas. Oh, pengawas. Oke, silakan kami dengarkan karena kita semua butuh bagaimana praktisnya di lapangan terkait dengan BMT sehingga memang nanti bisa bermanfaat secara signifikan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Persilakan Ibu Ivelda Ningsih. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya tadi menanyakan bagaimana pola penelitian dilakukan oleh Pak Soleh sehingga menemukan hasil ternyata berpengaruh antara pemanfaatan dana dan pendampingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi masih nunggu Pak Soleh untuk menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Namun sedikit karena Pak Solehnya belum ada, saya mungkin mencoba untuk sedikit sharing mengenai BMT itu sendiri kepada kita bersama. Bahwasanya BMT yang dulunya ataupun masih sampai sekarang saya pikir masih pada tahap lembaga keuangan mikro yang masih abu-abu status hukumnya, karena orang masih memilih BMT itu berbadan hukum koperasi, sementara koperasi punya aturan sendiri dengan undang-undang perkoperasiannya. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro yang menuntut lembaga keuangan mikro yang salah satunya adalah BMT itu memilih mau jadi koperasi atau mau jadi PT. Nah, inilah satu dilema sebetulnya. Ketika kita memilih menjadi koperasi, otomatis kita harus melaksanakan pola koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952, Nomor 25 Tahun 1952 mengenai koperasi. Nah, kalau kita memilih PT untuk BMT, malah kita dianjurkan untuk kita diwajibkan mengikuti Undang-Undang PT, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Jadi keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro sebetulnya tidak menjadi solusi untuk kejelasan BMT menurut saya, karena BMT itu pada dasarnya memiliki pola yang sama dengan bank, ya, tapi perlakuan nasabahnya itu berbeda dengan bank. Jadi dengan adanya kewajiban mungkin dia harus sama menjadi PT, agar sama dengan bank tentu milih PT, ya. Kemudian sepertinya OJK juga tidak terlalu siap untuk menjadikan BMT ini PT. Karena kenapa? Aturan-aturan mengenai lembaga keuangan mikro yang bertransformasi menjadi PT itu masih belum rampung untuk diselesaikan OJK, meskipun sampai hari ini OJK menuntut untuk terdaftar di OJK gitu ya. Tapi saya pikir data menunjukkan dari 170.000 lembaga keuangan mikro di Indonesia yang terdaftar itu di OJK hanya 170. Baru kemarin itu terakhir saya update itu baru 350 lembaga keuangan mikro yang terdaftar. Nah, ini kan satu hal yang miris. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro sebetulnya tidak bisa dia dirangkul menjadi satu aturan yang terpusat sehingga menuntun dia harus seperti ini, mengikut aturan ini atau mengikut aturan lain, khususnya untuk BMT gitu. Karena kenapa? BMT sendiri kita yakini mampu untuk menjadi solusi alternatif membantu masyarakat membangun ekonomi gitu. Dari ribuan BMT yang ada di Indonesia, bahkan sudah ada yang memiliki aset triliunan. Saya pikir pengembangan BMT sebetulnya menjadi prioritas oleh pemerintah tanpa memaksanya harus memilih menjadi koperasi kah atau menjadi lembaga keuangan mikro, sehingga mau menjadi koperasi atau menjadi PT maksud saya, sehingga ketika dia sudah berjalan dengan polanya yang ada hari ini, mestinya pemerintah mencarikan salah satu bentuk naungan hukum yang memang melindungi BMT itu, bukan malah memaksa masuk ke lembaga koperasi atau masuk ke PT. Sehingganya kalau dia mesti masuk ke dalam koperasi, itu efeknya ke nasabah, itu nasabah mesti jadi anggota terlebih dahulu dengan punya kewajiban bayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela gitu. Sementara kan BMT sama ini kita pahami tidak seperti itu. Nah, dengan tidak seperti itu saja masyarakat merasakan bahwasanya BMT itu masih berat gitu. Kenapa masih berat? Ya kalau kita ke bank dananya besar. Dan dengan dana yang besar tentu dia bisa berbiaya lebih murah kepada nasabah. Sementara BMT dananya kecil. Untuk menggaji pegawainya itu diambilkan dari operasional kegiatan yang dilakukan, sehingga mungkin akan berbiaya lebih mahal. Sehingga BMT juga masih menjadi lembaga keuangan yang tidak begitu menarik untuk menjadi alternatif bagi masyarakat kecil. Karena seperti yang disampaikan pertanyaan oleh Bapak Ferry tadi, dia berbiaya mahal gitu. Maka oleh karena itu pengelolaan yang memang saya tunggu dan yang disampaikan oleh Bapak Soleh tadi, seperti apa sebetulnya pengelolaan BMT yang ada di Cilegon tadi, sehingga betul-betul memberikan manfaat yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasabah. Nah, mungkin di situ saya ingin sedikit berbagi dan juga ingin melihat bagaimana pola BMT lain yang dikelola sehingga betul-betul menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar BMT. Demikian saja Bu Novianingsi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Evel dan Ningsi bahwa hari ini memang keberadaan tidak hanya BMT, wakaf, dan asuransi, dan juga lembaga Islamic Finance lainnya itu sebenarnya punya peluang yang besar, tetapi juga tidak bisa dipungkiri itu semua juga memiliki kendala tersendiri begitu. Nah, ini kan kita lihat ada rancang bangunnya dari Islamic Economic and Finance ini begitu. Nah, tadi Bapak Nik Muhammad berbicara tentang rancang bangun ekonomi Islam ini. Kita sudah berbicara fenomena ini. Nah, bagaimana pandangan dari Bapak Nik Muhammad Arif terkait dengan fenomena yang itu berbicara tentang terkait dengan rancang bangun ekonomi Islam itu sendiri gitu. Sampai hari ini ekonomi Islam kita memang berkembang, tetapi perkembangannya saya rasa belum begitu signifikan pada hari ini begitu. Kalau kita baru bicara tentang Islamic Finance, Islamic Finance kita juga di angka 5% begitu untuk perbankan syariah, dan yang lainnya juga perkembangannya belum terlalu signifikan. Nah, bagaimana Bapak Nik Muhammad Arif melihat situasi ini, melihat rancang bangun ekonomi Islam, apakah ekonomi Islam ini nanti akan bisa tumbuh pesat atau mungkin kita jangan sampai rancang ekonomi Islam ini nanti mati suri, tidak hanya Islamic Finance-nya tetapi juga Islamic Economic. Kami mau juga pandangan dari Pak Nik Muhammad. Kami persilakan Bapak Nik Muhammad Arif.
Oh, oke. Lagi azan di sana dikirim via chat oleh Bapak Nik Muhammad Arif begitu. Sambil menunggu di sana azan, kalau di sini belum ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu partisipan yang lain yang ada hal yang mungkin yang perlu kita diskusikan terkait dengan topik-topik yang sudah kita bahas pada hari ini. Saya persilahkan jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan 3 topik yang sudah dipaparkan oleh speaker kita pada hari ini. Saya persilakan. Apakah masih ada Bapak Ibu semuanya? Sepertinya tidak ada ya. Kalau ada, saya persilahkan saja untuk bertanya secara langsung di forum kita ini kepada para speaker yang sudah setia bersama kita sampai jam hari ini begitu ya. Saya persilakan jika ada dari Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan 3 topik yang kita bahas pada hari ini. Oke, seperti gimana Pak Oman? Ya, kebetulan tadi saya ada sedikit error, jadi sempat keluar linknya, belum sampai mendengarkan penjelasan tentang tujuan ekonomi syariah atau apa itu ya yang disampaikan oleh Bapak Nik terkait dengan khilafah itu. Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak Pak? Itu aja sih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oman ya. Jadi tadi ada pada materinya Pak Nik Muhammad ada bicara tentang nilai ekonomi Islam, salah satu dari nilai itu adalah khilafah. Nah ini memang menjadi satu persoalan ya Pak ya, jangan sampai khilafah ini dipersepsikan salah begitu, karena negara kita Indonesia itu dengan Pancasila itu tidak membolehkan adanya khilafah. Nah, khilafah yang dimaksud dalam ekonomi Islam apakah sama dengan yang dimaksud yang seperti itu, atau ada khilafah yang berbeda yang dimaksud, supaya kita tidak ada kesalahan persepsi dalam memahami bahwa salah satu nilai ekonomi Islam itu adalah khilafah. Mungkin sudah selesai azannya di sana ya Bapak Nik. Kami persilakan. Ya, sudah ya. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Oman, dan juga yang saya sampaikan tadi, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terkait dengan rancang bangun ekonomi Islam itu sendiri dengan kita melihat fenomena-fenomena yang sudah kita diskusikan dari tadi begitu. Saya persilakan Pak Nik Muhammad Arif. Ya baik Bu, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf karena di sini saya bekerjanya di instansi di lembaga unit pengumpul zakat. Jadi kantor kami ini memang di bawahnya masjid itu sendiri di lantai dasarnya. Jadi ketika memang sudah azan atau memasuki waktunya, suaranya itu memang benar-benar kuat begitu. Baik, tadi mengenai yang tujuan menurut ekonomi Islam ya Pak Oman ya, Pak Oman ya. Tadi seperti yang saya paparkan, bahwasanya tujuan sebentar. Tujuan atau mengenai nilainya tadi Bapak Oman? Yang khilafah itu tadi Pak. Oh, yang khilafahnya ya? Ya. Baik Pak, sebentar. Oke, yang mengenai konsep khilafahnya itu, bahwasanya kadang ada juga ini suara dari speakernya masih kedengaran Pak Bu? Iya, kedengaran Pak. Speaker dari masjid itu. Oh, oke. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Oke, jadi mengenai yang konsep khilafahnya ini bahwasanya tidak memang seharusnya yang khilafah itu selalu dikait-kaitkan dengan konsep kepemimpinan atau demokrasi atau konsep negara. Karena khilafah ini, mohon maaf, di Indonesia sendiri itu kadang maknanya itu sangat kritis gitu. Kadang berbicara khilafah sedikit ya seperti inilah pandangannya. Tapi di dalam konsep ekonomi Islam ini, mohon maaf terganggu karena tidak bisa konsentrasi juga. Gak apa-apa, santai aja. Bisa Pak ya? Diskusi. Ya, silakan.
Nah, yang konsep khilafah ini bahwasanya setiap apapun yang dipimpin atau yang diberikan oleh Allah, yang dan itu pun juga di masih terdengar? Terdengar jelas Pak ya. Terdengar Pak. Jelas, Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, konsep yang khilafahnya ini bahwasanya apapun yang ada di muka bumi ini, baik yang kita pimpin maupun yang kita dapatkan itu ialah hanya sekedar titipan. Nah, titipan itu dalam konsep khilafah kita diberi amanah untuk mengelola dengan sebaik-baiknya agar sumber daya tersebut baik alamnya maupun yang lainnya itu dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberi kesejahteraan kepada semua masyarakat yang ada di bawah naungan kita tersendiri itu. Khilafahnya dalam arti maksudnya ini bukan hanya sekedar negara Islam atau sebagainya, hanya khilafah ini ialah sebagai pemimpin atau sebagai pengelola dari apa yang kita kelola tersebut. Itu yang mengenai konsep khilafahnya itu, Pak. Nah, apalagi tadi pertanyaannya, Pak? Ya, sebetulnya saya ingin bukan pertanyaan sih, lebih kepada penjelasan yang lebih detail terkait dengan hubungan antara ekonomi syariah dengan atau ekonomi Islam dengan konsep khilafah itu sendiri. Maksud saya, kenapa yang dipilih khilafah bukan ukhuwah gitu. Artinya kan ketika kita bicara khilafah tadi, ini kan satu diksi kalau kata yang sangat sensitif lah di negara kita. Ya selalu dipandang sebelah mata. Artinya kenapa ketika kita bicara ekonomi syariah tidak membicarakan pada konsep ukhuwahnya. Nah, sepertinya kebermanfaatan dari sekian dari apa gitu. Jelas nggak Pak? Iya, banyak lagi. Ya, mohon maaf Pak, suaranya tidak begitu kedengaran sama saya Pak. Mohon maaf Pak sekali Pak. Gimana Pak? Bisa diulangi? Ya, sudah jelas Pak. Ya, halo. Sudah. Ya, silakan Pak, silakan. Oh ya. Ya, sebetulnya saya cuma ingin lebih tahu tentang konsep ekonomi syariah, hubungannya dengan khilafah itu sendiri seperti apa. Karena memang kalau kita bicara soal khilafah, selalu dijadikan satu kata atau diksi yang begitu sensitif bagi negara kita. Maksud saya, ketika kita bicara ekonomi syariah, adakah lebih baik tidak berbicara khilafah? Kenapa tidak berbicara soal ukhuwah? Maksud saya gitu, Pak. Kan tadi juga dibahas kalau nggak salah di slide yang ditampilkan itu pemberdayaan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Terima kasih Pak, bisa dijelaskan lebih detail lagi gitu maksud saya gitu. Oh, baik, berarti pertanyaannya yang tadi itu mengapa tidak ukhuwah, tapi harus kenapa khilafah begitu Pak ya? Nah, sebelumnya saya mohon maaf ini kepada Ibu moderator karena di sini karena tadi ada gangguan, bukan gangguan sih, karena memang seperti ini kondisinya di mana tempat saya sedang online, jadi kadang ada suara yang begitu besar, jadi nggak begitu terdengar dari speakernya begitu. Baik, kenapa khilafah, kenapa bukan ukhuwah begitu. Jadi memang kalau di dalam konsep Islam ini kita itu seperti yang saya dapatkan saya baca dari beberapa sumber atau buku. Karena kita ini dilahirkan itu dalam bentuk khilafah. Maksudnya itu ialah pemimpin. Pemimpinnya ini bahkan di diri kita sendiri ialah pemimpin atas diri kita sendiri. Nah, dalam keluarga pun juga pemimpin dalam keluarga tersebut. Nah, di dalam ekonomi Islam ini bukan hanya sekedar khilafah itu bukan hanya sekedar untuk demokrasi, maksudnya sistem atau kenegaraan, tetapi juga bagaimana khilafah ini ialah maksud dan tujuannya mengelola atau memanajemen suatu dia punya sumber daya alam atau apapun yang kita kelola itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi makna khilafahnya ini ialah kita sebagai pemimpin, kita harus mengelola atau memanagenya itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, bukan daripada maksudnya itu ialah soal sistem kenegaraan. Dan khilafah ini juga kalau sebenarnya kita kaitin antara khilafah dan ukhuwah itu sebenarnya hampir beda-beda tipis saja. Karena tujuan dari khilafah kepemimpinannya ini juga untuk biar
ukhuwahnya itu terjalin begitu antara yang si miskin dan si kaya, antara yang si ras ini dan si ras itu, antara yang pokoknya perbedaan-perbedaan itu menjadi satu begitu. Terjalinnya ialah ukhuwah Islamiyah di antara masyarakat yang kita pimpin begitu Pak. Nah, menurut saya sendiri. Kalau menurut ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan ya saya mohon masukannya begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Nik Muhammad Arif yang sudah memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Bapak Oman begitu ya terkait dengan konsep khilafah dalam ekonomi Islam. Intinya adalah bukan khilafah dalam sistem pemerintahan, tetapi bagaimana kehadiran kita di muka bumi dalam konteks ekonomi. Kita adalah wakil Allah yang itu dalam hal berekonomi harus memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang ada untuk kemaslahatan umat. Begitu, tidak hanya personal, tetapi juga untuk orang lain. Sehingga ada di sana, nah, tadi kita membahas soal SDM, social justice, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena sudah masuk waktu azan untuk sholat asyar di daerah Banten, Jakarta, saya rasa sudah duluan ya untuk daerah Sumatera. Kita juga sudah masuk waktu sholat asyar. Sebenarnya pembicaraan kita hari ini sangat menarik dan masih banyak saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kalau diskusi ini kita lanjutkan, tetapi karena kita terkendala waktu juga yang membatasi kita, mungkin di kesempatan lain nantinya kita akan bertatap muka lagi, kita akan bertemu lagi, kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi terkait dengan Islamic Economic and Finance. Yang jelas bahwa kita semua akademisi, praktisi, profesional, dan semua stakeholder yang terkait dan berhubungan erat dengan Islamic Economic and Finance, tentunya kita berharap bagaimana langkah-langkah untuk pembumian ekonomi Islam, ekonomi Islamic Economic and Finance ini bisa segera kita lakukan. Berbagai kendala semoga bisa kita carikan solusinya lewat hasil-hasil riset mungkin, lewat rekomendasi kepada pemerintah, dan hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk kesejahteraan umat Muslim dan negara kita Republik Indonesia. Mungkin saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mengingatkan kembali Bapak Ibu semua, partisipan and speakers, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link absensi yang sudah dikirimkan pada chat di forum ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semuanya. Kita tutup forum kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ibu Salam dari Kan. Ibu Mariana, terima kasih. Ibu Bapak. Terima kasih Mbak Novia. Terima kasih Ibu Imelda Ningsi. Terima kasih. Udah boleh live ya?